Bagian C. Algoritmika. Soal nomor 26, 27, 28. Materinya cek dan recheck. Cara membaca ini itu adalah eh string S. Yang dimaksud string S di sini itu adalah huruf abjad ya. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk ini kayak masukan yang dimasukkan startnya dari awal, kemudian N min 1 itu apa ya? Piye ya jelasno. N itu banyaknya datamu nanti gitu. Tapi ini enggak dibilang penting ya penting, dibilang enggak ya enggak. Kita skip aja yang ini karena yang lebih penting. Nah, yang lebih penting itu yang bagian ininya. Maksudnya itu adalah SI itu lebih besar dari I plus 1. Jadi maksudnya I itu misal saya pilih I-nya itu A, I plus 1 berarti yang urutannya ditambah 1 setelah A. Berarti si B ini yang I plus 1 gitu. Jadi urutannya semakin besar tambah 1. Kalau dia tambah 2 berarti ya ke C bukan B gitu ya. Jadi tergantung urutannya itu. Nah, kalau kayak gitu hasilnya itu false. Dan kalau bukan berarti true gitu. Jadi contoh A lebih dari B. Apakah benar? Kan harusnya kebalikannya. B-nya kan yang lebih besar dari A. Iya ya. Aduh, aku jadi sing bingung. Hmm. Ning segara yang ku wis lali hati. Aku lunga. Hmm, ya bener sih.
Harusnya kan A kurang dari B, bukan A lebih dari B. Iya toh, karena kalau A lebih dari B itu false, returnnya karena ini bukan A lebih dari B, yang benar A kurang dari B, berarti ini bukan false tapi true gitu. Mudeng gak ya? Semoga lah ya. Intinya itu adalah maksud dari apa, coding ini atau perintah ini itu adalah suruh cari yang urutannya itu naik. Setelah A ya B atau C, yang kayak gitu loh. Paham nggak ya? Gitulah. Terus dari 5 pilihan, 5 pemanggilan berikut, mana yang kembaliannya itu return ini ya. Returnnya true. Yo dicek begini. Ya, tulis dulu wis. Begini. Ini yang SI. Ini yang SI plus 1. Oke. Ini B. Setelah B itu E. Kenapa kok setelahnya pas? Ya karena ini I plus 1. Gitu. Terus B itu urutannya B, C, D, E. Berarti kan E ini setelahnya B. Gitu kan ya. Berarti E yang lebih besar. Karena cucuknya ini ke kiri bukan ke kanan, sehingga dia bukan false tapi true. Gitu. Terus lanjutkan. B setelah itu E. Habis E ke kanan itu G. Terus E habis E kubo F G. Berarti kan G lebih besar. Berarti sama. True. Terus habis G ini I. I N. I J K L M N. Berarti lebih besar N. Berarti ini true. Sejauh ini true. Terus I N, terus I yang belakang. Bis N, ini kan kebalikannya ya. I N N I berarti tanda yo kebalikannya. Kalau tandanya kebalikannya kayak gini berarti dia false. Nah, meskipun false-nya itu cuman satu, dia returnnya itu berarti false bukan true, meskipun true-nya banyak ya. Kayak gitu. Jadi
yang A ini bukan. Sebenarnya kesimpulannya itu adalah cari yang naik semua, nggak ada yang turun. Lah ini kan penyebabnya salah tadi, setelah N itu I, ya kan turun. Terus cek bawahnya, setelah B E naik kan ya urut. Setelah abjad G itu kan I. Setelah abjad, oh iya sih dicek situ-situ. Setelah B C D E, ya kan, E F G, G H I J K L M N O P Q R S T, bener ya, T U, duh, urut abjad naik semua. Jadi ini benar atau true, karena gak ada yang false kayak gini. Jadi jawabannya yang B. Terus lanjut ya, kalau mau dicek ini B C D E naik si An, E F G H L M N O P Q R R S T U kan harusnya, dan seterusnya, tapi ini balik ke A, berarti kan nggak naik, ini salah gitu. Terus B E bener, R bener, R S T U bener. Ini P-nya kan naik, P kan sebelumnya O kan, iya kan, O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Iya bener, O P Q R S T U. Berarti ini salah, ke A juga salah kan, jadi false-nya 2. Oh ini habis TA, dia juga salah gitu. Oh, semoga paham, karena saya pun cukup lama pahamnya. Terus S sebuah string panjangnya 3. String itu maksudnya hurufnya itu ada 3. Jadi kayak A, B, C gitu. Jadi ada 3. Hanya terdiri dari huruf kapital A hingga Z. Harusnya tak baca sampai sini dulu. Maka berapa banyak kemungkinan S? S ini maksudnya itu ya string ini tadi. Sedemikian sehingga pemanggilan S itu maksudnya ya apa ya? Pemanggilan itu INT itu loh. Nah ini loh, INT itu sebenarnya pemanggilannya. Intinya kemungkinannya itu ada berapa, ketika di data itu nanti ketemunya ada berapa banyak gitu loh. Yang returnnya itu true, mengembalikan true gitu. Nah ini itu kuncinya true tadi itu kan kayak ini, nggak boleh satupun sepedae mbok gowok mbok lebokno ya tutupan. True sama kayak ini tadi, kuncinya itu nggak boleh satupun yang false, jadi harus true semua, alias harus naik semua gitu kan, nggak boleh ada yang turun. Tapi dia boleh, ini masih debatable sih karena beda video beda jawaban di internet. Kayak gini, ABC ini kan
naik semua. Kalau kita bicara kemungkinan selain ABC, temannya ABC itu kan A tetap ya. Terus BC-nya tak balik jadi CB. Gini kan wis turun. C B itu kan turun. Berarti kan dia false toh. Ini ya apa? Gua editor. Terus temannya yang lain eh kayak misal tak acak lagi dari A B C ini, B-nya duluan terus A C, gini kan juga false toh, dan seterusnya. Jadi dari tiga huruf ini yang benar A B C, misal aku ambil A B C, itu kemungkinan yang lain itu bakal false gitu loh. Mudeng gak yo? Karena ini larinya ke kombinasi. Kombinasi itu kan nggak memperhatikan urutan ya, gitu maksudku. Jadi ini itu bukan permutasi, karena kalau permutasi dia memperhatikan urutan. ABC dihitung sendiri, ACB dihitung sendiri, BAC dihitung sendiri. Lah ini kan enggak, dia cuman cari yang urutannya naik, yaitu si ABC. Dari apa, kombinasi ABC ini kan yang lainnya itu nggak naik, kayak ACB, BAC, terus kalaupun diteruskan BCA kan tambah nggak naik lagi, gitu loh. Jadi intinya ini tuh pakai kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan, karena yang kita cari yang naik yang satu ini toh, dan itu di setiap opsi gitu. Terus apalagi, terus kombinasinya itu bukan kombinasi yang biasa, yang bukan kombinasi pada umumnya, karena dia itu boleh berulang. Jadi aku punya misal A, terus A lagi berulang, baru B. Nah, jadi A-nya itu berulang, terus dia naik, gitu loh. Ini pun berlaku sama kayak yang atas tadi. Misal ini aku memperhatikan urutan gitu ya. Jadi A, B, A. Dia kan turun, berarti kan salah. Dan seterusnya salah. Jadi yang diambil cuman satu ini. Makanya dia pakai kombinasi, dan karena ini A berulang, jadi pakai kombinasi berulang gitu. Aku masih belum dapet jawaban sing mantep, karena ada yang cuman pakai kombinasi tok. Terus kombinasinya berapa? Alfabet kan ada 26, berarti tiga dari slotnya ini memang panjangnya 3, 26 dari total alfabet. Lah ada yang jawab gini di YouTube-nya Candela Course. Ketemunya lupa aku. Pakai kalkulator harus sih bisa. Aku harus ngitung. Tak tidak no. Kalkulator kombinasi. Ah iki. Hmm, ini berarti 3 benar, ini 2, 6. Kalkulit. Ini. Iku ya rumus sih.
Tak tulis saya wis sambil nunggu. Wiki langsung. Nah ini caranya kok pakai kombinasi 3 dari 26 kan. Ini rumusnya N-nya 26, R-nya 3, 26 kurangi 3, 23. Atau tak tulis saya wis. 26 faktorial 3 faktorial 26 kurangi 3 faktorial ketemunya 3 faktorial 26 kurangi 3 itu 23. Berarti ini dijabarkan 26, 25, 24, 23 faktorial. Biar sama, biar bisa dicoret. 3 faktorial ini kan 6. 3 kali 2 kan 6. Ini 24 bagi 6, 4. Hasilnya adalah 26 kali 25 kali 24. Nah ini aku sing males ngitung. Kalkulatore 26, 25, 24 itu adalah, nah kok error? Oh iki 2600. Bener kok. Ku ingat samar-samar. Nah ini yang dia punya keyakinan bahwa dia nggak pakai pengulangan, nggak pakai yang A, A, B. Ini salah satu contoh pengulangan. Kalau yang pakai pengulangan, nah aku cenderungnya yang pakai pengulangan. Yang pakai pengulangan caranya pakai kombinasi pengulangan. Rumusnya beda, lebih ribet. Karena aku mikirnya ini soal OSN, masuk gampang. Gitu sih, lebih ke gitunya. Rumusnya itu kombinasi N plus R min 1, R sama dengan N plus R min 1 faktorial per R faktorial N min 1 faktorial. Wes, tinggal dimasukkan 26. Karena terlalu ngejreng gak sih? Tambah 3 kurangi 1 kurung faktorial per 3 faktorial 26 kurang 1 faktorial. Berarti 26 tambah 2, 28. Cek mari dijabarno 3 faktorial 26 kurangi 1, 25. Faktorial ini dijabarkan 28, 27, 26, 25. Biar sama, biar bisa dicoret. 3 faktorial itu 6. Yang bisa bagi 6 kaono. Ya bagi 3 ini bagi 3 9. Terus 2 kan, ini bagi 2 13. Nah ini kalau dihitung hasilnya 3, 2, 7, 6. Nah beda kan, ini 2600, ini 3276. Aku cenderung ke yang ini. Terserah sih, pilih yang mana. Kayaknya harusnya sih yang bawah. Karena kayaknya itu boleh berulang. Gitu. Atas dasar apa ya kok boleh berulang? Hmm, entahlah.
boleh berulang sebenarnya kalau ada sama dengan nih. Hmm, hmm, mhm. Ra oleh dicinta, opo koyo ngene, susahe wong kere, ame nyanding tresno, kalah karo pondo. Itu berulang kan tadi kayak A, A, B gitu ya. Berarti kan dengan A, A dengan A itu kan itu bukan lebih dari kayak ini, juga bukan kebalikannya kurang dari. Ya toh, karena sama dengan. Hmm, hmm. Entahlah. Atau kalau pilih aman pilih yang ini ya. Karena kebalikannya itu kurang dari. Entahlah. Ya, intinya ada dua itu sih. Oh ya, ini tuh sumbernya itu Cahin. Di YouTube ada, di website ada, di TikTok ada. Kalau ini sumbernya itu Kandela. Kandela cuman di YouTube, setauku. Gitu sih. Oke, terus ini andaikan kita memiliki kode program yang lain, yaitu si recheck. Jadi kayak apa ya, buat mengecek kembali. Nah, di sini tuh ada sama dengannya. Nih loh, ini maksudnya itu kurang dari sama dengan. Dan kalau pemrograman kan emang gitu. Hmm, kuncinya itu adalah harus sama gitu loh. Ya apa ya? Langsung ambil contoh aja ya. Yang ini tadi. Eh, kita ambil yang begini. Pakai warna lain. Pakai yang begini. Gitu ya. Begini tadi returnnya adalah false karena ada false satu. Apakah di sini begini itu returnnya juga false? Kalau juga false, dia benar. Kalau bukan false berarti salah. Gitu. Kan ini buat ngecek apakah cek sama dengan recheck returnnya. Kita cek B E. B itu kan kurang dari E. Kurang dari sama dengan E. Berarti dia true. Ini ya, true. Terus G itu kurang dari true. Terus GI kurang dari true. Begini gini ya. Ini juga kurang dari true. Terus N I ini bukan kurang dari kan. Berarti kayak gini kalau kebalikan. Berarti ini false. Nah, meskipun jawabannya itu sama, set TTTF ini pun kok mek titik ya.
Begin. Oke, aku langsung bein. Oh iya, aku lompat. Iki kurang satu ya. Nah sini kayak gini. Salah. Kecatat. Nah sini harusnya kayak gini. Begin. Terakhir di kanan. TTTF. Harusnya sama yang atas juga. Tapi cara baca returnnya itu beda. Di sini satu pun satu aja yang dia itu apa lebih dari dia returnnya akan false, dan ternyata ini ada satu, makanya returnnya false. Nah, kalau yang ini satu aja yang kurang dari sama dengan, maka returnnya true. Ternyata ini yang kurang dari sama dengan ada 4, berarti returnnya ya true meskipun ada false-nya gitu. Jadi di sininya apakah cek sama dengan recheck? Ceknya untuk yang begini itu kan false, sedangkan rechecknya itu kan true. Berarti kan nggak sama. Dari jawabannya salah gitu. Paham nggak ya? Tapi ketika kamu cek pakai yang begitu, begitu, itu nanti hasilnya sama, sama-sama true gitu. Di internet, di Candela sama di Cacin itu dia ngecek dari begitu dulu, tapi saya nggak langsung begini aja langsung ketemu ya aku dewe. Terima kasih. Salah celuk-celuk. Yo kebiasaan burukmu gitu. Oke, wes, soal selanjutnya tak pelajari dulu ya ini. Oke, semoga paham. Ini